Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliustika dari Prodi Biologi angkatan 2024, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan NIM F1C420411. Ini merupakan tugas video ulangan tengah semester dari mata kuliah fisika dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fedriani SPD MSI. Berikut penjelasannya. Nah, di sini saya membahas materi tentang koefisien gesek. Sebelum membahas materi tentang koefisien gesek, saya akan menjelaskan apa itu gaya. Gaya adalah besaran vektor yang menyatakan interaksi antara dua buah objek. Gaya ini dapat berupa tarikan maupun dorongan. Jadi, gaya itu adalah interaksi antara dari dua buah objek. Jika hanya satu objek, berarti belum bisa disebut gaya. Kemudian pembagian gaya. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu ada gaya contact force atau ketika kedua objek mengalami kontak, seperti gaya gesek, gaya tegangan tali, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu field force. Gaya ini kedua objeknya tidak berhubungan, seperti gaya Coulomb dan gaya gravitasi. Di dalam gaya berlaku hukum Newton. Nah, di sini hukum Newton ada dua, yaitu hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu adalah jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam itu akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Rumus dari hukum pertama Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Percepatannya, maka percepatan dari gaya tersebut adalah 0. Kemudian ada hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini berbunyi, jika resultan gaya bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka besarnya akan sama dengan perkalian antara massa objek dan percepatan. Jadi jika sigma F tidak sama dengan 0, maka rumus dari hukum kedua Newton yaitu massa dikali dengan percepatan. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam gaya. Di sini macam-macam gaya itu ada banyak. Pertama ada gaya gravitasi, kedua gaya Archimedes, ketiga gaya gesek yang akan saya jelaskan pada kali ini, keempat gaya pegas, kelima gaya tegangan tali, dan terakhir yaitu gaya normal. Baiklah, saya akan masuk ke dalam ke pengertian gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Gaya ini berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya yang menahan benda disebut dengan gaya gesek. Jika permukaan benda licin, maka gaya geseknya sama dengan 0. Jadi gaya gesek itu terjadi antara dua permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula gaya geseknya. Dan jika permukaan benda licin, maka gaya geseknya juga tidak ada. Kemudian masuk ke dalam sebab terjadinya gaya gesek. Gaya gesek dapat terjadi karena adanya sentuhan dua permukaan benda dengan bidang lintasan. Maka ketika benda bergerak, maka akan terbentuk gesekan di antara keduanya. Seperti contohnya dua benda ini. Ketika digerakkan, maka akan terjadi gaya gesekan di antara keduanya. Nah, ini kita masuk ke dalam contoh gaya gesek. Contoh gaya gesek, misalnya ketika kita mendorong meja, jika permukaan suatu objek kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar, dan sebaliknya. Jika suatu objek licin, maka gaya gesek yang dihasilkan juga lebih kecil. Maka nilai dari besar dan kecilnya gaya gesek benda dipengaruhi oleh kasar atau licin suatu permukaan benda. Semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya, dan jika semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar pula gaya geseknya. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian gaya gesek.
Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu pertama gaya gesek statis dan kedua gaya gesek kinetis. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini dilambangkan dengan Fs. Terjadi saat benda tetap diam walaupun dikenai gaya dari luar. Jadi gaya gesek statis ini bendanya itu terjadi ketika benda diam. Dan jika benda akan bergerak, maka itu nanti akan ada gaya gesek statis maksimum saat benda baru akan bergerak. Rumus dari gaya gesek statis yaitu Fs kecil atau sama dengan nu s dikali dengan n. Nu s itu adalah koefisien gesek statis dan n adalah gaya normal. Nah, rumus dari gaya normal yaitu massa dikali dengan gravitasi benda. Berikut penjelasan mengenai gaya gesek statis. Gaya gesek statis bekerja pada keadaan diam. Nah, benda dalam keadaan diam ini berlaku hukum pertama Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Nah, selama benda belum bergerak, maka gaya gesekan sama dengan gaya yang diberikan pada benda. Nah, di sini ada penjabaran rumus dari gaya gesek statis. Sigma F menggunakan rumus Newton pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan sama dengan 0. Nah, rumus dari n itu adalah rumus dari n yaitu gaya normal, yaitu massa dikali dengan gravitasi. Itu untuk sumbu y dari gaya gesek statis. Kemudian untuk sumbu x dari gaya gesek statis yaitu sigma fx sama dengan massa dikali dengan percepatan x sama dengan 0. Nah, di sini ada gaya dikurangi dengan gaya gesek statis sama dengan 0. Kemudian gaya sama dengan gaya gesek statis itu sama dengan nu s dikali dengan gaya normal. Nu s itu koefisien gesekan statis. Pada keadaan diam, maka berlaku hukum pertama Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya gesek statis maksimum. Gaya gesek statis maksimum ini terjadi jika gaya yang diberikan diperbesar terus, maka gaya gesekan pun makin besar karena kedua gaya tersebut saling meniadakan sampai suatu saat benda tepat akan bergerak. Jadi, gaya gesek statis maksimum ini terjadi saat benda diam, kemudian tepat dia akan bergerak. Pada saat benda tepat mulai bergerak, gaya gesekan tidak sanggup lagi mengimbangi gaya tarik yang diberikan, sehingga gaya gesek statisnya itu akan maksimum. Dengan demikian, untuk dua permukaan yang mengalami kontak, ada nilai maksimum dari gaya gesekan yang dapat dihasilkan. Nah, gaya gesek statis maksimum ini dapat ditulis dengan rumus Fs maksimum sama dengan nu s dikali dengan gaya normal. Rumus dari gaya normal tadi yaitu massa dikali dengan gravitasi, sehingga gaya gesek statis maksimum maksimal sama dengan koefisien gesekan statis dikali dengan massa dan gravitasi. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini dilambangkan dengan Fk. Terjadi pada saat benda sedang bergerak. Nah, rumus dari gaya gesek kinetis yaitu Fk sama dengan nu k dikali dengan n. Nu k adalah koefisien gesek kinetis dan n adalah gaya normal. Rumus dari gaya normal tadi yaitu massa dikali dengan gravitasi. Nah, rumus dari n itu adalah F dikurang Fk sama dengan massa dikali dengan percepatan, maka F dikurang nu k dikali n sama dengan massa dikali percepatan. Gaya gesek kinetis ini terjadi pada saat benda bergerak, keadaannya bergerak.
Benda dalam keadaan bergerak ini berlaku hukum kedua Newton, di mana sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jika koefisien ini besar, atau jika permukaan kasar atau mediumnya kental, maka benda akan bergerak dengan lambat atau percepatannya kecil. Gaya gesek kinetik hanya memiliki satu nilai, tidak bergantung pada kecepatan relatif antara dua permukaan yang melakukan kontak. Nah, sekian dari penjelasan saya. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah benda yang bermassa 5 kg berada di atas bidang datar. Koefisien gesekan antara benda dan bidang adalah µs sama dengan 0,4. Nah, di sini diketahui bahwa koefisien gesekan statisnya adalah 0,4 dan koefisien kinetisnya adalah 0,2. Jika benda ditarik dengan gaya 15 Newton arah horizontal ke kanan, apakah benda bergerak dan berapa gaya gesekan benda dan bidang? Kemudian kita akan menjawab. Karena benda hanya bergerak horizontal, maka kita menggunakan rumus N sama dengan W. Nah, rumus dari N yaitu atau gaya normal yaitu massa dikali dengan gravitasi, sehingga 5 dikali dengan 10 yaitu 50N. Kemudian kita mencari gaya gesek statik maksimumnya. Fs maksimum sama dengan µs dikali dengan gaya normal benda. Kemudian µs yang diketahui pada soal yaitu 0,4 kita kalikan dengan hasil dari tadi yaitu 50 Newton, sehingga 0,4 dikali 50 sama dengan 20 Newton. Kemudian karena F kecil dari Fs, maka sehingga benda belum bergerak. Karena benda belum bergerak, maka gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah gaya gesekan statik yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan, yaitu Fs sama dengan F sama dengan 15 Newton. Ini karena gaya gesekan pada benda adalah gaya gesekan statik itu sama dengan gaya yang diberikan. Kemudian jika gaya yang diberikan F sama dengan 20, maka F besar dari F maksimum yang berakibat benda sudah bergerak. Nah, karena gaya yang kita dapat tadi 20N, berarti jika 15N ke 20N itu berarti tandanya benda sudah bergerak. Nah, di sini kita akan mencari rumus dari koefisien gesek kinetiknya. Rumus dari koefisien gesek kinetik atau FK yaitu µk dikali dengan N. Nah, µk-nya tadi sudah diketahui dari soal yaitu 0,2. Kemudian kita kali dengan N yang sudah kita cari tadi 50 Newton sama dengan hasilnya 10 Newton. Kemudian kita mencari percepatan dari benda. Percepatan dari benda yaitu F dikurang dengan gaya kinetik dibagi dengan massa. Maka 20 dikurang dari 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi diketahui adalah gaya gesek kinetiknya 10N, gaya gesek statisnya 15N, gaya gesek statis maksimumnya 20N, dan percepatannya yaitu 2 meter per second kuadrat. Jika gaya gesek yang bekerja pada benda, jika permukaannya kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar pula. Dan jika permukaannya benda licin, maka gaya gesek yang dihasilkan itu kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan gaya gesek itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis terjadi pada saat benda diam. Kemudian jika benda itu baru akan bergerak, maka terjadi gaya gesek statis maksimum. Dan kedua itu gaya gesek kinetik terjadi pada saat benda sedang bergerak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.